5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 2 sekolah dasar. Di tema 2 tentang bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran yang ke-6. Nah, kita langsung saja ya ke materinya. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol air mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya si Benny. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah adik-adik, kita sudah belajar mengenai wujud benda. Wujud benda itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah hari ini kita belajar tentang wujud benda cair. Jadi benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Kita lihat di sini Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Maka bentuk airnya akan sama dengan bentuk pistol mainan yang dimiliki oleh Benny. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Jadi benda padat ini walaupun dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya tetap. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, ini air teh ya, dan air minum dalam cangkir. Otomatis sirup yang dimasukkan botol akan bentuknya seperti botol. Air teh yang dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi kalau tempatnya kecil, maka udara atau gas itu juga ukurannya kecil. Tapi kalau tempatnya besar, ya akan besar. Dan bentuknya juga berubah-ubah. Contohnya udara dalam balon akan berubah jika udara itu dimasukkan ke ban sepeda. Nah bentuknya sesuai balon, sesuai ban sepeda ya. Jadi bentuknya berubah-ubah. Dari bacaan tadi kita akan mencari tahu makna dari kata-kata yang ada dalam bacaan tadi. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Itu adalah wujud adik-adik. Lalu ukuran. Ukuran itu artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan.
Padat itu artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair artinya bersifat seperti air atau encer. Gas itu artinya ringan bersifat seperti udara. Jadi ini ada kata-kata yang harus kita pahami artinya. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh-contoh benda padat. Lalu ini adalah benda cair yang ada di sekitar kita. Adik-adik pasti banyak menjumpai benda cair. Lalu ini ada benda gas di sekitar kita, yaitu udara di dalam balon, asap, gas ya, gas LPG yang di dalamnya itu berisi gas. Lalu ada uap air, ada asap juga. Amatilah gambar berikut adik-adik. Nah, ini ada gambar Edo dan Benny sedang bermain pistol air. Tapi di sini adik-adik lihat deh, Benny melakukan suatu kesalahan. Apa yang dilakukan Benny? Iya, Benny menembak menembak dengan pistol air itu ke arah wajahnya si Edo, dan Edo merasa kesakitan. Adik-adik tidak boleh menirukan ini ya. Jadi kalau kalian bermain pistol air tidak boleh diarahkan ke area muka atau ke area mata kita, karena itu berbahaya. Lebih baik arahkan ke tubuh kalau bermain pistol air ya, ke bagian perut atau kaki, yang pasti tidak melukai teman kita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, mereka sedang bermain pistol air. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Ayo, aturannya apa adik-adik? Ya, ini tidak boleh menembak wajah, tidak boleh menembak mata, tidak boleh curang. Itu adalah aturan saat bermain pistol air. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa yang akan terjadi adik-adik? Bisa terjadi pertengkaran, bisa juga membuat celaka dan tidak nyaman saat bermain kalau Benny dan Edo tidak mematuhi aturan. Begitu juga dengan kalian, kalau kalian bermainnya tidak mematuhi aturan, ya bisa menyebabkan pertengkaran, terjadi kecelakaan, dan kita bermainnya juga tidak nyaman. Pertanyaan yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Mengapa adik-adik? Ya, supaya permainan jadi teratur, kita juga merasa nyaman memainkannya. Lalu pertanyaan yang keempat, kelima, apa manfaat aturan tersebut? Ya, manfaatnya kalau ada aturan dalam permainan berarti permainannya jadi teratur. Pemain bisa nyaman dalam permainan, terus lalu supaya tidak ada kekacauan, supaya tidak terjadi pertengkaran juga. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, yang terjadi ya tadi pertengkaran, bisa terjadi kecelakaan, tidak nyaman saat bermain. Nah, aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Kalau aturan di rumah ya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Aturan bermain itu ya harus ditaati atau dipatuhi oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Benny mempunyai satu pistol air, Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya?
Nah, di sini Kak Citra bisa mengumpamakan pistol itu dalam perkalian. Jadi kan tadi pistolnya Beni 1, Edo 1, lalu Udin 1. Berarti ada 3 orang yang membawa pistol. Nah, kita untuk mengetahui jumlahnya kita cukup pakai perkalian. 3 orang yang membawa pistol dikali masing-masing orang membawa 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan, nah 3 kali 1 sama artinya dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Angka berapapun jika dikalikan 1 nih adik-adik, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi tidak perlu kalian hitung adik-adik, bisa kalian langsung jawab. Contohnya 1 kali 8, jawabnya 8. 1 kali 9, jawabnya 9 adik-adik. 6 kali 1, ya 6 kali 1 itu 6. 20 kali 1, 20. 56 kali 1, 56. 100 kali 1, ya 100. Jadi angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Mudah kan adik-adik? Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantumu. Jadi ini lagu dari lagu Becak ciptaan Ibu Sud, tapi diubah liriknya. Judulnya Belajar Perkalian. Lagunya seperti ini adik-adik. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, ini lagu Belajar Perkalian yang iramanya dari lagu Becak ciptaan Ibu Sud. Jadi kalian bisa belajar lagu ini ya adik-adik ya. Nah, kita sudah belajar tentang perkalian 1 yang sangat mudah adik-adik. Sekarang kita akan belajar 2 dikali 5 itu sama dengan berapa. Nah, untuk mencarinya 2 dikali 5 itu berarti 5 ditambah 5 ya. Berarti angka yang di belakang ditambahkan angka yang sama sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi 2 dikali 5 ini hasilnya adalah 10. Soal berikutnya, 4 dikali 2. Kalau diubah dalam penjumlahan bagaimana adik-adik? Apakah 4 ditambah 4? Atau 2 ditambah 2 sampai 4 kali? Ya, yang betul adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, jadi 2-nya ada 4. Bukan 4-nya yang ditulis sebanyak 2, tapi 2-nya ditulis sebanyak 4. Lalu kita jumlahkan nih. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, sekarang ada perkalian 5 dikali 7. Nah, untuk mencari hasilnya kita ubah dalam penjumlahan berulang. Berarti penjumlahannya 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 35. Jadi 5 kali 7 itu hasilnya 35. Demikian adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini yang berada di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe nih channel YouTube Kak Citra supaya setiap hari kalian mengetahui update video dari Kak Citra dari masing-masing pembelajaran ya.
Kalian boleh bercerita juga nih kepada teman-teman kalian untuk subscribe channel Kak Citra. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Kak Citra. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.